Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Dibandingkan dengan Luther, Calvin sering dianggap bertanggung jawab atas pandangan musik yang lebih skeptik dalam tradisi Reform. Ini tidak sepenuhnya salah, tetapi reformator Jenewa menyumbangkan beberapa pemikiran yang pada gilirannya akan memperkaya teologi musik di era pasca reformasi. Dalam edisi terakhir Institutio-nya, Calvin membahas nyanyian gereja dalam konteks doa bersama dalam ibadah publik. Prinsip penting pertama adalah bahwa suara dan lagu harus muncul dari perasaan hati yang dalam. Jika mereka ingin memiliki nilai atau manfaat apapun. Sebaliknya, nyanyian gereja memiliki nilai terbesar dalam menghidupkan hati kita pada semangat dan keinginan sejati untuk berdoa. Dengan demikian, nyanyian gereja harus datang dari hati dan menyalakan hati kita. Hanya nyanyian dari hati yang dapat menyalakan hati sesama manusia. Sementara Luther melihat fungsi musik sebagai moderating afeksi manusia, Calvin memahaminya sebagai kasih sayang manusia yang menyala. Bagi Calvin, nyanyian gereja dapat berfungsi sebagai obat untuk menyembuhkan suam-suam kuku dalam kehidupan Kristen. Mengikuti Agustinus, Calvin mengingatkan kita akan bahaya menjadi lebih memperhatikan melodi daripada isi kata-katanya atau lirik. Charles Garside dengan tepat menunjukkan bahwa moderasi ini yang dibicarakan oleh Calvin mengacu kepada preferensi dari Agustinus terhadap kata-kata daripada melodi atau lirik daripada melodi. Seperti Agustinus, Calvin juga mengutuk musik gereja yang digubah hanya untuk kesenangan indrawi. Ini bukan untuk mengatakan bahwa Calvin menolak kenikmatan itu sendiri. Dia jelas-jelas menjeplak dirinya dari Agustinus ketika dia menulis bahwa karunia-karunia Allah dimaksudkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga untuk kesenangan. Peringatan Calvin akan kenikmatan indrawi harus dipahami dalam konteks penekanannya pada pentingnya pemahaman. Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, "Aku akan menyanyikan pujian dengan rohku, tetapi juga akan bernyanyi dengan pikiranku." 1 Korintus 14 ayat 15. Setia kepada Paulus, Calvin percaya bahwa tidak akan ada peneguhan ketika tidak ada pemahaman. Kenikmatan musik saja tanpa memahami kata-katanya membuat jemaat tidak teredifikasi. Tidak seperti Luther, Calvin tidak memandang musik memiliki fungsi khusus dalam penyampaian firman Tuhan, dan dia tidak mengembangkan konsep sonoritas kata tersebut. Musik selalu menjadi pelayan kata, tidak pernah sebaliknya. Dalam konteks ini, itu hanyalah salah satu dari banyak cara yang dapat digunakan oleh Roh Kudus. Ini jelas dari perbandingan antara interpretasi Luther dan Calvin dari 1 Samuel 16 ayat 14-23. Sedangkan bagi Luther, bukan kebetulan bahwa Tuhan telah menggunakan kuasa musik, power of music, untuk menyembuhkan Saulus. Karena melalui musik, firman Tuhan menjadi vokal, kata demi kata, terdengar kata demi kata. Bagi Calvin, agen terpenting dalam penyembuhan Saulus adalah Roh Kudus. Tuhan bisa saja menggunakan sarana selain musik untuk menyembuhkan Saul seandainya dia menginginkannya. Orang seharusnya tidak menganggap penyembuhan Saulus dengan kekuatan dari musik itu sendiri yang dapat membebaskan Saulus dari depresinya hanya untuk waktu yang singkat. Berkenaan dengan akomodasi musik sekuler yang tidak terkira di gereja, Calvin memperingatkan,
harus selalu ada kekhawatiran bahwa lagu itu tidak ringan atau sembrono, tetapi memiliki gravitasi dan keagungan, seperti yang dikatakan oleh Agustinus. Dan demikian, ada perbedaan besar antara musik yang dibuat seseorang untuk menghibur orang-orang di meja dan di rumah mereka, dan mazmur yang dinyanyikan di gereja di hadirat Allah dan malaikat-malaikatnya. Meskipun Calvin tidak memberikan kriteria formal untuk kata gravitasi dan keagungan, dia setidaknya mengarahkan penekanan Agustinian pada devosinya kepada Tuhan. Musik yang hanya menghibur manusia tidak dapat digunakan di gereja. Perbedaan Calvin, diferensiasi Calvin antara musik gereja dan musik hiburan tidaklah unik baginya. Konsili Trente juga memperingatkan tentang tindakan sekuler yang harus dihindari selama misa. Calvin tentu saja tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas sekularisasi musik di abad-abad selanjutnya. Mengenai alat musik, Calvin mengajarkan bahwa itu milik dari hukum yang lama, hukum upacara yang diakhiri oleh penggenapan Kristus dalam Perjanjian Baru. Dalam komentarnya kemudian mengenai Daniel, Calvin mengakui bahwa penggunaan alat musik adalah kebiasaan di gereja, bahkan oleh perintah Allah. Namun, ada perbedaan niat orang Yahudi dan orang-orang Kasdim. Bagi orang Yahudi, Allah menggunakan alat musik untuk membangkitkan mereka dari kelesuan untuk beribadah dengan semangat yang lebih besar. Bagi orang Kasdim, alat musik milik penyembahan berhala mereka. Calvin memandang penggunaan alat musik sebagai akomodasi ilahi bagi orang-orang yang kekanak-kanakan dan lemah. Penyembahan ideal orang Kristen dewasa tidak membutuhkan alat musik. Orang mungkin mempertanyakan, apakah penafsiran Alkitab Calvin yang menempatkan musik sebagai milik hukum-hukum seremonial sebagai dispensasi lama adalah sehat? Terdengar atau tidak, pandangan Calvin tentang alat musik sangat mempengaruhi tradisi Reform dalam praktek ibadah yang diturunkan dalam apa yang disebut prinsip penyembahan, hukum prinsip penyembahan. Tak perlu dikatakan, pandangan Calvin tentang alat musik sangat ditandai oleh reaksinya terhadap penyembahan dalam gereja Katolik Roma di masanya. Kita perlu melengkapi pandangan kontekstual seperti itu dengan pertanyaan dan kebutuhan yang muncul di era pasca reformasi nanti. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.